Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Oke, kali ini saya akan ngebahas tentang bank soal keseimbangan benda tegar ya. Nah, di sini sudah ada soal yang ini ya. Ini ada di bank soal keseimbangan benda tegar yang sudah saya buat. Jadi di sini ada seperti ini, gambar seperti ini, dan kita disuruh mencari nilai T1 dan T2-nya. Nah, untuk nentuin nilai T1 dan T2, ya anggap aja lah ini misalkan adalah T1 ya. Kemudian ini misalkan ini adalah T2. Dan ini pastinya adalah T3 gitu ya. Nah, untuk ngitung T1 dan T2, maka kita harus tentuin dulu kan T3-nya. T3 itu didapat dari persamaan nilai T3 dengan nilai W-nya. Nah, jadi untuk T3 dengan nilai W itu akan sebanding ya, atau senilai. Jadi nilai T3-nya akan sama dengan W, di mana W itu adalah M dikali dengan G, dan M-nya adalah 40 dikali dengan 10. Maka jawabannya adalah 400 Newton. Jadi untuk T3-nya kita udah bisa tentuin. Nah, kemudian untuk menentukan nilai T1, ya berarti kita akan mencari T1. Berarti kan untuk T1 itu T1 per sin alfa sama dengan karena kita udah nentuin T3, berarti kita pasangkan dengan nilai T3 per sin gamma. Jadi kita gunakan aturan sinus aja, karena kalau misalkan diuraikan ini juga bisa ya. Jadi menguraikan vektor bisa, cuman caranya agak lebih panjang dikit ya. Jadi saya ambil yang simple aja, jadi ambil pakai cara yang aturan sinus. Nah, di aturan sinus itu T1 itu kita anggap di sini ya, berarti ini adalah nilai alfanya. Kemudian T2 itu kan biasanya berhadapan dengan beta ya, kalau di rumus umumnya gitu ya. Kemudian T3-nya itu berarti yang ini. T3 ini berarti berhadapan dengan gamma ya. Nah, untuk T1 berarti dicari. Nah, sin alfa. Nah, kita nggak tahu nih sin alfanya berapa. Jadi kita harus cari dulu alfanya berapa, betanya berapa, gamanya berapa. Oke, ini saya hapus, jangan di sini ya. Takut ngehalangin. Jadi ya ini gamma ya. Jadi kita cari dulu gamma, alfa, dan beta. Oke. Untuk ngebantunya atau untuk menghitungnya berarti kita harus menggunakan garis bantu. Jadi kalau misalkan garis yang ini, garis T1 diteruskan, itu akan seperti ini kan. Nah, kalau saya lanjutkan gitu, jadi yang T1 ini kalau saya lanjutkan seperti ini, bakal gambarnya akan seperti ini. Kemudian untuk T3 juga sama. Jadi kita pakai garis bantu ke atas kayak gini. Nah, itu akan jadi seperti ini kan ya. Jadi T1 akan diteruskan seperti ini, kemudian T3 juga akan diteruskan ke atas ya, searah dengan sumbu Y, kalau ini searah dengan sumbu X. Nah, kemudian yang paling mudah kita hitung sudutnya itu adalah yang sudut ini. Sudutnya adalah sudut siku-siku ya. Jadi pasti di sini tuh nilainya adalah 90 derajat. Karena sudutnya adalah sudut siku-siku, dan otomatis di sini akan kita mudah untuk mengisinya karena jumlah sudut segitiga itu adalah 180, dan sekarang kita sudah punya modal yaitu 90 dengan 30. Kalau kita jumlahkan jadi 120, maka di sini kurang 60 lagi ya. Untuk jumlah sudut segitiganya kan harus 180, maka di sini tuh pasti 60 derajat karena kurang 60 derajat ya. Nah, kemudian di sini kan membentuk sudut siku-siku juga, maka ini pasti bernilai 90. Ini juga sama ngebentuk 90 derajat, dan ini pun sama ngebentuk sudut siku-siku yaitu sebesar 90 derajat. Lalu yang ini berapa nih? Sudut ini berapa? Ya udah kita lihat aja. Karena di sini ngebentuk sudut 30 derajat, maka otomatis di sini pun juga akan sama ngebentuk sudut 30 derajat. Nah, gitu kan ya.
Di konsep matematika yang berseberangan sudutnya itu pasti sama, gitu kan ya. Nah, kemudian berarti nilai alfanya sudah bisa kita tentukan. Nilai alfanya itu adalah 90 tambah 30, jadi 120 derajat. Ya, kemudian untuk gamanya 90 tambah 60, berarti ini 150 derajat. Dan sisanya adalah beta, betanya adalah 90 derajat. Oke, berarti kita bisa tentukan sin alfa itu adalah sin 120 dari sini. Ya, kemudian sama dengan T3-nya ini 400 dibagi sin gamma. Sin gammanya berarti ini. Sin gammanya adalah 150 derajat. Nah, kemudian T1 per sin 120 itu kan ada di kuadran 2. Nah, maka sin 120 ini akan sebanding dengan sin 60. Atau 180 kurangi 120 jadi 60 derajat. Kemudian 400 per sin 150 itu akan sama dengan sin 30 karena masih ada di kuadran 2 ya. Berarti ini ada sin 30. Berarti T1 per sin 60 itu adalah setengah akar 3, ya kan? Kemudian ini adalah 400 per sin 30 itu adalah setengah. Ya, maka ini bisa dicoret nih, ini bisa dicoret, ini juga dicoret karena di kiri ada setengah, di kanan juga ada setengah. Kalau kita kali silangkan, ini kali silang, maka T1 kali 1 kan sisa 1 di sini ya. T1 itu akan dikalikan dengan setengah atau satunya di sini, berarti T1 sama dengan 400 kali akar 3. Jadi 400 akar 3 Newton. Beres kayak gini. Ya, maka jawabannya adalah T1-nya 400 akar 3 Newton. Kemudian untuk mencari T2, berarti kita cari T2. T2 itu pasangannya dengan beta, T2 dengan beta. Jadi T2 sin beta sama dengan kita maunya yang mana? Misalkan kita dengan T3 lagi ya, berarti T3 per sin gamma. Maka nilai T2 dibagi dengan sin beta. Sin beta. Nah, sin betanya itu ini kan nilainya 90 ya. Berarti sin 90 sama dengan T3-nya berarti nilainya adalah ini ya, 400 dibagi dengan sin gamma. Nah, gammanya berarti mana ini ya? Sin 150. T2 dibagi dengan sin 90 itu adalah 1 sama dengan 400 per sin 150 itu kan tadi ya udah ditentukan bahwa sin 150 itu sama dengan sin 30. Jadi sin 150 itu adalah setengah. Ya. Kemudian kita kali silang ini ke sini, ini juga sama ke sini. Jadi T2 kali setengah adalah setengah dari T2 sama dengan 400. Nah, kemudian ini berarti kalau misalkan cara cepatnya sih ini 2-nya dikali dengan 400 ya. Berarti nilai T2-nya adalah 800 Newton. Gitu. Cukup mudah bukan? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ketemu lagi di soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.